Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kanurita dari kelas B1 Ilmu Hubungan Internasional. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan studi tokoh NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada mata kuliah Filsafat Agama yang diampu oleh Bapak Ma'as Sobirin. Berikut pemaparannya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu siapa sih Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan nama lengkap yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 14 Februari 1871. Beliau juga pendiri pondok pesantren yang sudah terkenal marak di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng. Beliau wafat di Jombang pada tanggal 25 Juli 1947 pada usia yang ke-76 tahun. Berikut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salah satu karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, beliau memaparkan perlunya kesadaran literatur yang membahas tentang etika atau adab dalam mencari ilmu pengetahuan. Dalam hal belajar, yang menjadi titik penekanannya adalah pada pengertian bahwa belajar itu merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah yang mengantarkan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya belajar harus diniati untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekedar menghilangkan kebodohan. Di sini dipaparkan terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bagi murid, hendaknya ia berniat suci menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekannya. Yang kedua, bagi guru, dalam mengajarkan ilmunya hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak semata-mata mengharapkan atau mencari pujian dari orang sekitar. Dari dua penjelasan di atas, pengertiannya bahwa belajar itu merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah yang mengantarkan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada pula etika yang harus diperhatikan dalam belajar, yaitu yang pertama, membersihkan hati dari berbagai gangguan keimanan dan keduniawian. Membersihkan hati, tidak menunda-nunda kesempatan belajar, bersabar dan qanaah terhadap segala macam pemberian dan cobaan, pandai mengatur waktu, dan lain-lain. Kemudian ada pula etika murid terhadap guru, yang hendaknya seorang murid selalu memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh guru, memilih guru dengan cara yang baik serta mengikuti jejak-jejak baiknya. Kemudian ada pula tugas dan tanggung jawab seorang guru, di mana seorang guru senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih keduniawian dan sebagainya. Ada pula etika guru ketika akan mengajar. Yang pertama yaitu mensucikan diri dari hadas dan kotoran, berpakaian yang sopan dan rapi, serta berniatlah ibadah ketika dalam mengajarkan ilmu kepada anak didik. Sampaikanlah hal-hal yang diajarkan oleh Allah. Apa yang ditawarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di atas bersifat pragmatis. Artinya apa yang ditawarkan berangkat dari praktik yang selama ini dialaminya. Kehidupannya yang abdikan untuk ilmu dan agama telah memperkaya pengalamannya dalam mengajar. Menurut Latifatul Khuluq, kesuksesan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam membangun dan
mendidik para murid di pesantrennya disebabkan paling tidak itu ada 7 faktor, yaitu yang pertama, metode pengajarannya sangatlah menarik disebabkan kedalaman ilmu dan pengalamannya dalam mengajar, khususnya karena ia telah mulai mengajar sejak usia muda. Kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan perhatian yang lebih kepada siswa-siswi yang mempunyai kemampuan dan bakat khusus yang diperkirakan akan dapat menjadi ulama besar pada masa mendatang. Ketiga, pengetahuan non-agama juga diajarkan di pesantren Tebu Ireng itu, di samping pengetahuan agama. Keempat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengajarkan para santrinya dengan kemampuan khusus dalam bidang manajemen dan organisasi. Kelima, selama hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pendidikan tinggi. Keenam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan kesempatan bagi putra-putrinya dan keluarga dekat lain untuk melanjutkan pelajaran agama mereka ke pesantren-pesantren. Dan bahkan ada juga yang melanjutkan ke Hijaz untuk mempersiapkan mereka melanjutkan tongkat kepemimpinan Tebu Ireng. Ketujuh, dukungan dan rasa hormat dari banyak kiai di Jawa membantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari meningkatkan perkembangan pesantrennya. Relevansi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan pendidikan saat ini. Relevansi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pendidikan sekarang nampak pada munculnya berbagai lembaga yang dinaungi oleh panji-panji Islam atau lebih dikenal dengan sebutan pondok pesantren, di mana tujuan pendidikannya yaitu untuk mengamalkan ilmu untuk mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pola pikir Kiai Haji Hasyim Asy'ari memadukan antara pendidikan tradisionalis yang menekankan pada pendidikan keagamaan dengan pendidikan modernis yang berisi pendidikan umum atau non-keagamaan. Hal tersebut bertujuan mencetak lulusan siswa menjadi seorang ulama yang intelektual. Kemudian yang kedua yaitu konsep pendidik. Seorang pendidik yang dipraktikkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu mereka harus mempunyai ilmu yang mumpuni, mempunyai kewibawaan dan keteladanan, tekun, ulet, bertekad menyebarkan ilmu kebenaran demi kebaikan, ikut berbaur dengan lingkungan masyarakat, mengimbangi antara tradisi dan tuntutan zaman, dan mencintai anak didiknya dengan memberi motivasi, inspirasi, dan memeliharanya. Yang ketiga yaitu konsep peserta didik. Sebagai peserta didik juga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap guru, pelajaran dalam belajarnya. Sama halnya dengan pendidik, peserta didik juga harus memiliki etika di dalamnya. Dalam menuntut ilmu, peserta didik hendaknya berniat suci menuntut ilmu pengetahuan untuk mengamalkannya, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekedar menghilangkan kebodohan, demi mencari ridho Allah yang mengantarkan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi, dan jangan melecehkan atau menyepelekan ilmu dan gurunya. Dalam strategi belajarnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan dialog. Hal ini lebih mendekatkan antara guru dan siswanya. Yang terakhir, proses evaluasi pendidikan. Menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam proses evaluasi tidak menggunakan standarisasi nilai. Pemikiran beliau lebih menitik beratkan persoalan hati, sehingga yang menjadi hal terpenting dalam menuntut ilmu adalah niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada materi atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.